Apakah? Apakah? Di episode kali ini guys, kita akan berpindah hati kembali dari Rini menjadi Oke, welcome back to channel NDPView dan selamat datang kalian para pecinta. Kami tim Lolo, kami berpindah hati, kami sekarang adalah tim Lolo. Oke, kita langsung aja guys ya, kita bakal melanjutkan kembali the series kode keras cowok dari cewek dan cowok dari cewek. Dan ada kemarin subscriber gue mengasih tahu biar kita nggak kena iklan kidos. Oke, kita langsung saja melanjutkan ke Idul Fitri guys ya. Kemarin itu kita sudah nyampe bulan suci ya. Buat kalian yang belum nonton aja live streaming kemarin. Padahal hampir setiap hari lo berusaha buat ngomong sama dia, tapi sayang Rini selalu oke. Jadi kemarin itu Rini itu balik guys ya, gara-gara kita bukber ya. Dan ternyata ada Lolo di situ nungguin Dimas yang tidak datang. Tapi sayang Rini selalu nolak sampai akhirnya lo bingung harus ngapain lagi. Dengan langkah malas lo berangkat ke sekolah. Lo yang gabut lagi berusaha ngabisin waktu di perpus, namun suasana hati lo yang lagi kacau mikirin si Rini. Nah kan gue bingungnya itu sama Adit gitu cuy. Dia mikirin si Rini tapi dia pengen sama si Lolo kan. Gue udah gak tahan lagi. Jedak. Terlalu nafsu mikirin masalah lo sampai gak sadar kalau lo lagi berada di bawah rak buku dan bikin kepala lo terentuk indah. Padahal dia palanya kesantung meja guys ya. Aduh, di saat kayak gini masih sempet aja kepentok rak buku. Sialan lo. Refleks lu mukul rak buku tersebut dengan keras. Apa salahnya sih? Lu yang salah gitu Dit. Tapi sialnya malah ada buku tebel yang akhirnya jatuh di kepala asli. Gue selama main KKC ini, selama gue main KKC ini kayak Adit ini paling sial gitu ya. Aduh sial suwe bener-bener. Udah jatuh ketimpa tangga. Dimas yang kebetulan lagi deket situ nyeletuk dengan santainya. Ya rusak deh turak buku. Padahal itu didapetin dari hasil rapat anggaran nomor 21 tahun 2010. Jembut anjing. Guru sampai rapat pulang sore gara-gara mau memperbagus fasilitas sekolah. Pas udah dibeli malah dirusakin sama anak muridnya. Lu tahu nggak Lolo nungguin lu semalaman lu nggak datang. Apaan sih lo datang nyebutin pasal UUD? Duh, emang dasar anak SMA zaman sekarang cuma bisa ngerusak aja kerjaannya. Giliran dibilangin nanti malah marah-marah. Padahal tujuannya kan baik. Gimana negara ini mau maju kalau sumber dayanya masih amburadul gini? Ya sumber dayanya juga kayak lo. Daripada lo kerjanya bikin anak orang nunggu. Nunggu apaan? Siapa yang nunggu? Gue gak paham maksud lo apa. Gak usah pura-pura bego deh lo. Lo kan yang bikin Lolo nungguin seharian kemarin. Ternyata lo juga lebih parah ya daripada gue. Gak nyangka gue kenapa Lolo bisa kepicut sama lo. Dih, apaan sih? Beneran deh, gue gak paham maksud lo. Gak usah merasa jijik ya. Nungguin seharian apa? Orang kemarin gue habis buka puasa sama temen-temen gue kok. Orang Lolo juga gak ngomong apa-apa kok ke gua. Jadi gimana sih ini siapa yang bener sih? Ya udah Lolo. Ya itu mah karena lo nya aja yang gak sadar diri. Asal lo tahu, gua gak pernah sekalipun bikin Lala nunggu, kesel dan sebagainya. Jadi lo gak usah nuduh gua yang enggak. Gak jelas lo. Menghindari keributan yang semakin panjang, Dimas mutusin buat pergi dari perpustakaan. Ya dasar kecebong kaki lima, gak mau ngaku lagi segala. Bikin tambah bad mood. Terus gue gimana lagi nih persoalan gue sama Rini? Ya udah Dit, lo apa salah lu temuin gitu anjing. Mungkin gue perlu curhat lagi sama Caca. Tapi kayaknya dia lagi serius banget tuh. Biasanya teman-teman curhat gini yang jadian gitu cuy. Biasanya kayak gitu. Kita samperin ya. Bodoh samperin aja. Oke kita samperin Cocot guys. Daripada masalah gue gak kelar-kelar. Lagian diganggu sedikit gak apa-apa kali. Hehehe. Lo yang pada akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Cocot pun langsung menghampirinya. Woi Cak, diem-diem baik. Lu ngapain sih ngagetin gue aja deh. Iya Cak. Kamu baik gak? Gue mau minta saran nih. Minta saran apa? Tumben lo datang lagi ke gue buat minta saran.
Emang lo sama Lolo ngobrol lagi? Bukan woi. Jadi gua ada masalah sama Rini. Sampai sekarang dia masih nyuekin gua gara-gara waktu itu kita sempet berantem. Kalau ini masalah lo sama Rini, sorry, gua nggak bisa bantu. Gua nggak mau berurusan sama tuh nenek penyot. Kayak Rini ini banyak banget cuy dibenci ya. Apakah tim Rini akan mengeluarkan emosinya karena dibenci oleh Lolot dan teman-teman? Ya lah lo gitu banget sama teman. Duh bukannya apa Dit, lo sendiri kan tahu gimana gue sama dia. Kalau masalah yang lain pasti bakal gue bantu. Tapi kalau yang ini sorry deh, nggak dulu. Nggak ada lagi kan yang mau diomongin. Kalau gitu gue mau lanjut belajar lagi. Aduh, tolonglah, gue frustasi banget. Frustasi, hahaha, apaan deh lo Dit, lebay banget. Cewek kayak gitu mah gak usah lo galauin sampai berlarut-larut Dit. Nanti dia makin kesenangan yang ada. Oke gini deh, emang lo ada masalah apa sama dia? Ya seperti yang tadi gue bilang. Dan sebenarnya mah akar permasalahannya dari waktu gue ketemu sama Lolo. Dia katanya lagi nungguin Dimas buat buka puasa bareng. Terus karena gue gak tega ya gue temenin aja. Dimasnya masih aja gak dateng. Sampai akhirnya Rini nganggep gua dan salah paham gitu. Ngegap guys ya, ngegap, salah paham si Rininya. Hah? Dimas? Iya, Lolo bilang kemarin dia lagi nungguin Dimas tapi nggak dateng. Lah lo sendiri emang nggak dikasih tahu? Dikasih tahu kok, dikasih tahu. Emang kurang ajar banget tuh si Dimas. Tampaknya gerak-gerik mereka ini mencurigakan guys ya. Kalau gitu gua pamit ya, gua mau lanjut belajar di kelas. Gua duluan ya, dadah. Dah. Aneh tuh kan, gerak-gerik Cocot ini mencurigakan guys. Setelah merapikan buku serta alat tulisnya, Cocot langsung buru-buru keluar dari perpustakaan. Sementara lo yang masih bingung mutusin buat keluar dari perpustakaan. By the way ini episode Idul Fitri, mendadak tiba-tiba lebaran anjur. Itu dia si Rini. Kita kasih bunga aja. Bentar, masa iya gue begini doang mau minta maaf ke dia? Nanti malah dibilang gak romantis lagi, gak niat minta maaf. Apa sebaliknya gue kasih bunga aja? Biasa kan cewek suka dikasih bunga. Tapi gimana cara dapetin bunganya? Daripada kamu kasih bunga mending coklat panas. Daripada gue kena marah dan repot-repot lagi kayak waktu dulu, mending gue metik bunga aja deh di halaman sekolah. Hehe, lumayan duit gue utuh daripada harus beli. Lo memutuskan untuk metik bunga di halaman sekolah. Diam-diam sambil sesekali nengok ke kanan dan ke kiri, takut kegep orang, lo mulai metikin bunga di halaman sekolah. Ternyata di sini bunganya bagus-bagus. Tahu gitu dulu gue ambilnya di sini aja. Kamu merugikan sekolah Dit. Lo begitu asik memetik bunga sampai lo gak sadar bahwa ada seseorang yang memerhatikan lo dari belakang. Hei kamu, dilarang memetik bunga yang ada di area sekolah. Saking kagetnya lo terjembab ke depan. Berani sekali ya kamu memetik bunga di sini. Siapa yang suruh? Bukankah di peraturan sekolah sudah tertera bahwa dilarang memetik bunga sembarangan? Memangnya kamu senang kalau tanaman kamu dirusak orang lain? Bapak puasa marah-marah aja. Loh, emangnya kamu pikir siapa yang bikin saya marah-marah? Kamu mau lingkungan sekolah kita jadi jelek gara-gara bunganya kamu petikin terus? Sekarang jujur sama saya, untuk apa kamu memetik bunga yang ada di sini? Apalagi kamu ini anak laki-laki. Saya jadi curiga, apa jangan-jangan kamu? Wah, bukan Pak. Ini nggak seperti apa yang Bapak pikirin. Sebenarnya tujuan saya memetik bunga tanpa izin di sini itu buat pacar saya Pak. Maksud gue ini bukan sekolah lu Dit, anjing. Bukan sekolah ini bukan diciptakan untuk lu bucin gitu babi. Bener-bener anak zaman sekarang. Masih bau kencur, udah gitu nggak modal. Melanggar peraturan sekolah pula. Sekarang kamu saya hukum untuk menanam bunga sebanyak kamu memetik tadi. Anjing jadi kerja Rodi anjir. Bibit bunganya bisa kamu ambil di gudang sekolah. Nanti kuncinya minta sama mama. Mau ngasih bunga ke cewek aja disuruh tanam dulu anjing. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Jangan jadi pria yang cuma bisa berbuat tapi gak bisa tanggung jawab. Itu adalah quotes hari ini guys. Jangan pernah jadi pria yang cuma bisa berbuat tapi gak bisa tanggung jawab cuy. Ya. Beberapa saat kemudian, Dit lagi ngapain loh? Ini aduh anu. Siapa yang mau masuk penjara dan isi penjaranya cewek-cewek kayak gini? Komennya saya bang, semoga masuk penjara ya. Ini gue disuruh nanam bunga sama Pak Iwan. Hahaha, puasa-puasa masih aja lo dikerjain sama Pak Iwan. Lagian kok lo bisa Dit disuruh sama Pak Iwan gitu, emang lo habis ngapain?
Caca jangan peduli gitu dong. Gue bantuin lo deh nanam bunga, mau nggak? Lumayan daripada lo sendirian kayak jomblo gitu. Ya udah, lo mau nanam benih. Maksudnya bunganya di sekolah. Benih beneran nih mau dibantuin gue. Ya udah slow, mana sini bibit bunganya? Ini. Setelah mendapatkan bibit tersebut, lo dan Cocot langsung kembali ke tempat tersebut dan mulai menanam bibit bunga satu persatu. Kayak di episode ini bakal banyak hashtag tim Cocot ya. Nih caranya gini nih. Cocot kemudian dengan perlahan ngasih tahu lo cara menanam bunga. Kamu tahu nggak batang bunga itu warnanya apa? Coklat. Cocot nampak fokus dengan kegiatannya saat itu. Sampai sekalian dia nyekak keringet di dahinya akibat panasnya di cuaca saat itu. Nah udah selesai gitu, kemudian lo tumpukin pupuk sama tanah tadi. Aduh ini agak ribet sih, tapi coba aja dulu. Serius banget sih, haha. Ya namanya lagi bercocok tanam. Bercocok tanam? Tahu nih lo nggak pernah ngerawat tanaman ya di rumah. Iya tahu aja lo. Tapi aku bisa kok ngerawat kamu kalau kamu mau ya. Gak berhenti sampai di situ, sambil mencoba sendiri lo sesekali memerhatikan Caca. Namun entah kenapa di saat lo tengah memerhatikan gerakan Caca, ya kedua mata lo saling bertemu. Hingga kadang kalau Cocot memalingkan pandangannya ke arah lain, lo pun juga seolah tersipu malu sampai suatu ketika tangannya bersentuhan dengan lo yang tengah memegang sekop. Sekop kan bidangnya bulat guys, gagangnya. Sorry gue nggak sengaja megang sekop lo. Pinjam sekopnya ya udah. Nih mending lo bantuin gue tuangin tanahnya, berat banget karungnya, gue nggak kuat. Oke deh. Nggak terasa setelah beberapa lama lo menanam bunga, kini selesai juga. Yoi. Lo pun lega, akhirnya hukuman lo sekarang udah berakhir. Ya udah kalau gitu gue duluan ya. Dadah. Aduh gue makin penasaran. Apakah bakal jadi sama Cocot? Lo pun berniat menemui Rini di kelasnya, tapi baru aja lo mau ngelangkain kaki, tiba-tiba seorang memanggil lo dari belakang. Adit, aduh, kenapa lo? Lo lagi sibuk nggak sekarang? Enggak kok. Untuk istri pertama tidak sibuk. Ada sesuatu yang pengen gue omongin sama lo. Enggak, ada apa? Ini berkaitan sama kejadian beberapa hari yang lalu. Sebenarnya gue pengen bahas ini udah dari kemarin ini sih. Sorry ya gue udah bikin masalah waktu di restoran itu. Gue ngerasa bersalah karena lo sampai berantem sama Rini. Maafin gue ya. Soalnya sebagai cewek gue juga pasti paham perasaan Rini waktu itu. Siapa yang gak marah kalau lihat pacarnya lagi berduaan sama cewek lain. Terlebih itu mantannya. Udah gak usah khawatir. Oke deh kalau lo bilang begitu. Setidaknya gue udah ceritain ke lo. Makasih Adit. Ya sama-sama bini pertama. Pada saat dalam suasana yang canggung sama lo lagi-lagi entah dari mana datangnya Rini udah ada di belakang lo berdua. Kegep lagi gak jelas gitu anjing. Baru aja didiemin beberapa hari. Sekarang malah makin jadi. Denger dulu yang ini cuma salah paham. Alah udah ketangkep basah masih cari alasan. Dasar buaya darat. Waduh. Itu ngapain pakai ngasih bunga segala lagi? Oh sekarang udah makin berani ya mau selingkuh di belakang gua. Atau sekalian lo mau nembak mantan lo di depan gua aja. Duh kenapa ya gua harus dihadapin situasi begini terus. Apa yang kamu pikirin semua salah paham. Alah salah paham gimana? Aku juga bisa lihat kali mana yang gak bener dan mana yang bener. Kalau kamu dari awal masih gagal move dari Lala, harusnya kamu gak usah nembak aku segala. Aku gak bodoh Dit. Aku masih bisa ngerasain. Ini langsung pergi ninggalin lo gitu aja. Bahkan bunga yang lo kasih dengan sengaja dijatuhin sama dia dan diinjek-injek sampai hancur. Waduh. Mungkin sekarang gua harus susul dia. Gadem. Ya udah kalau menurut lo itu pilihan yang terbaik, tapi apa lo yakin dia bakal percaya sama omongan lo? Kenapa harus takut? Dia pacar gua kok. Anjing. Lo kaget. Dimasuk gitu gak deh? Lo pun pergi dari hadapan lo, sedangkan lo yang masih punya satu permasalahan lagi mutusin untuk segera nyamperin si Rini. God damn bro. Lo kemudian berusaha mencari Rini, berpikir untuk menuju ke kelas Rini, tapi justru waktu naik tangga lo mendapati si Rini yang lagi duduk di pojokan. Dan lo terkejut mendapati Rini yang sambil menduduk mengusap pipinya sesekali. Rini menangis. Tanpa basa-basi lagi lo langsung menghampiri Rini dan duduk di sampingnya. Ngapain kamu kesini? Tenang, aku gak bakal ganggu kok, gak bakal ganggu. Tapi ini malah nyamperin, sama aja dong namanya. Lo pun mendadak canggung dan mutusin untuk memberi jeda agar Rini mau buka suara. Anjing, kenapa gak buka baju? Setelah beberapa saat akhirnya Rini mulai menoleh ke arah lo. Terus kamu di sini mau ngapain kalau dari tadi diem aja? Kamu udah tenang?
Gak tahu. Udah kek, aku lagi gak mau diganggu dulu. Bisa gak kamu tinggalin aku sendirian aja? Tanpa mengatakan apapun lagi lo langsung memberikan bunga yang rusak itu kepada Rini. Memang bunga ini rusak Rini. Walaupun bajumu masih bagus dan tidak rusak olehku, tapi rasa sayang ini selalu utuh dan tidak pernah rusak untukmu Rini. Terimalah bunga ini. Gimana aku mau jelasin kalau kamu masih marah-marah terus? Masih marah-marah terus kata kamu. Kamu sadar gak sih aku tuh begini gara-gara siapa? Dari mulai bukber kemarin sampai kejadian ngeselin kayak tadi. Siapa sih yang gak kesel kalau ngeliat cowoknya berduaan sama mantannya udah gitu pakai ngasih bunga segala. Sekarang aku tanya, kamu ngapain ngasih bunga ke dia ha? Kamu udah bosen sama aku? Iya, mau balikan sama dia? Astaga Rin, ini semua benar-benar salah paham. Kamu gak ada hubungan apa-apa lagi sama Lolo. Ini bunga aku dapetin dari hasil metik tadi dan aku mau kasih ke kamu. Aku bingung harus pakai cara apa biar kamu gak marah lagi sama aku. Kamu tahu nggak, seminggu ini gak ada kabar dari kamu bikin hati aku nyesek. Apa yang selama ini kamu pikirin tentang aku ha? Aku gak percaya sama kamu. Terus kenapa kamu selama seminggu ini gak ngabarin aku? Bukannya dibujukin dan gak ngambek, ini malah ikutan ngambek, gak mau ngabarin aku sama sekali. Lah orang kamu ajak susah dihubungin. Orang justru aku yang nungguin kamu telepon atau chat apa gitu. Mana tuh lihat HP aku gak ada notif dari kamu. Coba sini lihat HP kamu. Itu pun memberikan HP-nya kepada lo. Namun ternyata semua kontak lo rata diblokir sama Rini. Woman gitu ya. Nih kontak aku kamu blokir. Masa sih? Udah itu cek sendiri aja. Rini kembali mengambil HP-nya. Ya maaf, habis aku kesel sama kamu makanya aku blokir aja semuanya. Tapi aku lupa unblokir lagi. Terus itu baju kamu kenapa kok kotor? Mana kamu habis main di mana sih? Badan kamu bawa walang sangit. Anjing, bawa walang sangit anjing. Habis nanam bunga sama Caca tadi. Oh gitu. Hah? Apa kamu bilang nanam bunga sama Caca? Aduh dengerin dulu. Tadi itu kan aku beneran metik bunga buat kamu di halaman sekolah. Malah ke game sama Pak Iwan. Udah gitu aku disuruh menanam lagi bunga yang aku petik. Dan kebetulan si Cocok lewat, dia bantuin aku. Soalnya aku gak ngerti gimana nanam bunga yang. Terus kenapa itu akhirnya kamu bisa berduaan sama si Lolo lampir? Itu juga sama, kebetulan dia manggil aku buat ngomong sesuatu. Jembau. Dia cuma minta maaf yang karena waktu itu bikin kita sampai berantem. Padahal itu juga sama, cuma salah paham aja. Salah paham gimana? Orang jelas-jelas aku lihat kamu berduaan di meja dia. Itu aku cuma kasihan aja yang dia lagi nunggu Dimas yang gak dateng-dateng. Jadi sebagai teman aku cuma nanyain aja gimana keadaan dia. Oh gitu. Terus abis aku pergi kamu ngapain? Kok gak ngejar aku sih? Mampus anjing. Demi hubungan gue sama Rini terpaksa deh gue batalin puasa gue hari ini. Habis kamu pergi aku coba cari-cari kamu tapi nggak ketemu yang. Terus ya udah habis itu aku langsung pulang. Oh, terus kenapa kamu nggak telepon aku? Kan bisa tinggal telepon doang. Apa susahnya sih? Lah kan nomor aku kamu blokir gimana sih? Iya lupa. Gimana? Jadi udah jelas kan semuanya? Ya udah. Hane mah bukan jelasin kayak gini kek dari kemarin. Ya lu aku. Sekarang jadi udah nggak marah kan? Iya udah nggak kok. Pulang sekolah jalan yuk. Jalan kemana? Kita ke mall. Serius nih? Asik. Kalau gitu ayo pulang sekolah kita ke mall. Aku udah kangen banget sama kamu babe. Walaupun terpaksa harus batalin puasa lo dengan berbohong, lo cukup bersyukur karena hubungan lo sama Rini kayak bisa baik kembali. Dan lo pun akhirnya bisa menjalani hari-hari lo kembali bersama Rini seperti biasa. Gak terasa lebaran semakin dekat dan sudah pasti lo juga udah memasuki waktu liburan panjang. Mumpung lagi libur lo puas-puasin tidur sampai bangun kesiangan. Udah bangun tiba-tiba lo denger suara gerasak gerusuk di ruang tamu. Gedebuk. Suara apaan tuh? Jangan-jangan ada babi ngepet. Penasaran lo langsung nyamperin bunda. Ternyata dia lagi beres-beres rumah. Lagi ngapain bun? Adit, ini bunda lagi nyari amplop warna coklat yang waktu itu bunda taruh di bawah selipan taplak meja. Itu amplop kemana ya? Kamu tahu nggak di mana? Lah itu kan punya Adit bun. Itu isinya surat peringatan yang dikasih sama Pak Iwan waktu itu. Loh bukan, itu isinya uang Dit. Itu amplop punya bunda. Bunda inget banget isi amplopnya juga sekitar 1,5 juta. Itu kah yang ditemukan Adik kemarin kids? Soalnya mau bunda pakai buat belanja keperluan lebaran besok. Bunda teledor sih waktu itu. Terus sekarang amplopnya kamu taruh di mana Dit? Wah jangan-jangan itu amplop yang gua temuin di rak gua waktu itu. Itu guys. Aduh mampus gua duitnya udah kepake buat jalan sama si Rini waktu itu. Gimana nih kalau ketahuan duitnya udah gua habisin. Amplopnya hilang bun.
Apa hilang? Ah jangan bercanda kamu Dit. Kenapa amplopnya bisa kamu hilangin? Terakhir kamu taruh di mana itu amplop? Aduh ya Tuhan Adit, itu duit terakhir Bunda. Kalau amplopnya hilang besok kamu mau makan apa pas lebaran? Aduh ya Tuhan, mengapa bisa begini? Aduh dada Bunda tiba-tiba sesak gini. Aduh. Wah Bunda, nyokap lo langsung sok tiba-tiba langsung mendudukkan diri di atas sofa. Duit sebanyak itu gue harus dapetin dari mana? Kita tenangin Bunda dulu ya. Apa gue pinjem aja sama Rini? Aduh bego banget sih lo Dit. Kenapa waktu itu lo nggak nanya Bunda dulu, malah main langsung pakai aja. Lagian di mana sejarahnya tiba-tiba ada duit sebanyak itu di rak lo? Bunda tenang dulu. Dia pasti ada di lemari Adit. Mungkin keselip, pasti ketemu kok Bunda tenang dulu ya. Ah Bunda nggak bisa tenang Dit. Itu duit bukan cuma 1.000 atau 2.000-an aja. Ya udah Bunda minta kamu secepatnya temuin itu amplop. Bunda mau ke kamar dulu, kepala Bunda pusing. Waduh. Iya Bunda tenang aja ya. Terus sekarang gue dapetin uangnya itu dari mana? Pokoknya sebagian minjem aja ke Rini. Aduh. Tapi gimana caranya gue gak enak banget ngasih taunya. Kita ajakin ketemuan aja ya. Gue ajak ketemuan deh si Rini. Merasa bingung harus ngapain lagi. Akhirnya lo mutusin buat ajakin Rini ketemuan di sekolah buat bahas masalah ini. Sesampainya di sekolah, video pun selesai. Saya menunggu sekali ini. Video pun selesai guys ya. Mungkin kita lanjutin lagi di next episode. Menurut kalian mending kita live-in aja atau dikontenin aja? Komen aja di bawah guys ya. By the way ini baju baru mau supply nih, Overlord Kidos. Yoi. Ya menurut kalian gimana guys? Apakah kita harus kita live-in atau kita kontenin? Itu terserah kalian ya. Karena ini setelah Idul Fitri ini kita bakal menyambut The Sibling. Terus ada The Holiday part 2, Holiday part 3 dan Last Holiday. Itu sudah kelar, tamat. Gimana menurut kalian guys? Kalian mau live streaming atau konten? Komen aja di bawah oke? Mungkin sampai sini aja Kidos. Coba like and subscribe box. Thanks for watching. See you guys on the next video.